Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita mulai dengan berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas pimpin. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian Bapak absen dulu. Ada yang tidak hadir? Siapa? Tadi ada. Siapa yang tidak? Fadil. Ada hadir semua ya? Alhamdulillah. Baik. Beberapa pertemuan yang lalu Bapak ada menjelaskan tentang bab kalam dan bab iqra. Ada yang masih ingatkah apa yang Bapak bahas secara garis besarnya di bab kalam atau di bab iqra? Ada? Apa Ismail? Apa yang pian ingat kalau kita membahas tentang bab kalam? Kalam ialah susunan masalah bahasa Arab yang dapat dipahami dari saja. Oke, itu tarik di dalam kitab Mukhtasar Bidan ya. Oke, terima kasih. Berikan aplaus kepada saudara Ismail. Kemudian kalau di bab Iqra Zakwan, apa yang kalian bisa ingat kalau di bab Iqra kira-kira apa? Adakah satu kata saja yang simple? Apa? Ingatlah. Apa? Iqra. Untuk ialah perubahan atau kalimat karena bedanya ambil yang masuk. Iya. Betul, itu secara garis besar jawaban saudara Zakwan sudah benar. Berikan aplaus kepada saudara Zakwan. Dua bab yang kita bahas tadi adalah secara garis besar sangatlah penting di dalam pelajaran nahwu, karena dengan kita mempelajari bab kalam, kita jadi mengetahui yang mana isim, yang mana fi'il, dan mana huruf. Kemudian ketika kita belajar bab i'rab, kita akan mengetahui kenapa akhir-akhir kalimat ini berubah. Nah, apakah dia berubah karena sendirinya kah, atau karena ada yang membuat dia berubah? Nah, itulah dibahas di dalam bab i'rab. Kata Zakwan tadi, i'rab adalah perubahan akhir-akhir kalimat karena berbeda-beda amil yang masuk. Itu pernah Bapak jelaskan beberapa kesempatan yang lalu. Sama seperti tadi yang dijelaskan sama saudara Ismail, kalam adalah susunan kata dalam bahasa Arab yang disengaja untuk memberi paham. Kasih paham ya. Itu juga sudah Bapak jelaskan kemarin pada pertemuan pertama kita tentang bab kalam. Nah, di bab kalam itu ada pembahasan tentang tanda-tanda isim, tanda-tanda fi'il, dan bagaimana cara kita mengidentifikasi huruf, kan? Seperti jim, ha, ho itu. Jim dan ho itu memiliki tanda, yaitu titik yang ada pada diri mereka. Sedangkan ha itu tidak ada tanda. Justru ketiadaan titik adalah tanda bahwa dia ha. Nah, seperti itu pula huruf dengan ketiadaan tanda itu menjadi tanda bahwa dia adalah huruf. Ya kan? Kalau di Jurumiyah itu mala yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Kalau di Nazm Taskilat itu terakhir huruf itu tidak bertanda, harus sambung dengan kalimat lainnya, sambung isim seperti ilal madrasah,
yang sambung fiil seperti an-adrusa. Iya, ilal adalah huruf. Huruf apa itu? Huruf khofat. Iya, betul, huruf khofat. Kalau ada lagi seperti fiil seperti an-adrusa. Yang mana yang fiil? Adrusa itu kenapa jadi adrusa? Nah, adrusa berubah, asalnya kan adrusu jadi adrusa. Nah, itu urusannya nanti di bab i'rab. Nah, jadi dua bab ini sangatlah penting. Jangan sampai kita abaikan. Kita harus belajar dan memahami dua bab ini untuk melanjutkan ke bab selanjutnya, yaitu babul ma'rifati alamatil i'rab. Nah, disinilah inti daripada pelajaran nahwu. Nah, dengan kita belajar babul ma'rifatil alamatil i'rab, kita dipastikan atau diharapkan siswa itu bisa memahami cara-cara baca nahwu shoroh. Oke, nanti di pertengahan pelajaran Bapak akan membagi kalian menjadi per kelompok. Mungkin kita bagi per jajaran, per barisan meja ini ya, 1, 2, 3. Jadi ada 4 kelompok nanti untuk kita latihan membaca dan menulis kalimat dalam bahasa Arab. Oke, sebelumnya Bapak akan menjelaskan sedikit tentang babul i'rab ya, babul i'rab. Oke, kita bagi kelompok dulu ya. Sini ada apa? Nanti ada Amjad, ada Esa, ada Badel, ada Nopal, kelompok 1 ya. Mungkin kelompok 2 ada Kiki Masa, ada Tony, ada Ismail, ada Rangga, ada Syafran, ada Bawono, ada Gadesna, dan ada siapa lagi? Ya. Di sini kelompok 3 ada Chandra, ada Balemir Hamsa, ada Adli, ada Abibi, ada Zainal, ada Azwan, dan ada kelompok 3. Kelompok 4 ada Pak Ilham, ada Iwan, ada Zakirosi, ada Hafiz, ada Sultan, ada Adli, ada Gafwan, dan ada Bubi. Nah, di kelompok 4. Jadi nanti kalian berembuk, nanti kalian bermusyawarah, kalian tentukan baris apa yang Bapak tulis ini. Nanti Bapak akan menulisnya dengan tanpa ada harokat, ya, harap gundul. Jadi kalian bermusyawarah, berunding, diskusi kalian dengan teman-teman kalian satu baris ini untuk menemukan baris yang benarnya apa dan kalimatnya isim, fiil atau huruf. Jadi 2 tugas kalian. Pertama membarisi harokatnya, yang kedua mencari apakah ini isim, ya kan? Mencari kalimatnya ya. Kalimatnya ini isim kah, fiil kah atau huruf. Oke, cukup sampai situ aja. Dari sini, dari awal paragraf sampai ke akhir paragraf ini, tolong kalian diskusikan dengan teman satu kelompok kalian. Kalian cari barisnya apa, harokatnya apa, dan kalian tentukan dari kalimat ini yang mana isim, yang mana fiil, dan yang mana huruf. Ya, silakan, waktunya 10 menit. Baik, sudah 10 menit. Bapak rasa sudah ditentukan semua hasil diskusinya. Apa yang dicari tadi adalah harokat dan bentuk kalimatnya, apakah isim, apakah itu fiil, apakah dia huruf. Jadi tugas kalian per kelompok tadi adalah mendiskusikan itu. Dan setelah kalian mendiskusikannya, Bapak minta perwakilan 1 orang dari tiap-tiap grup untuk maju ke depan untuk memberikan harokat dan mengidentifikasi kalimat tersebut, apakah dia fiil, apakah dia isim, apakah dia huruf. Silakan dari kelompok 1, silakan siapa? Oke, Amsar, maju Amsar. Ya, beri tepuk tangan kepada Amsar. Kameramen boleh maju kalau mengambil gambar di tulisannya. Mau maju boleh. Oke, ini kelompok 1 ya. Ya. Silakan cari lagi bentuk kalimatnya lagi, kan sudah hafal ini. Oke, siap kelompok 2. Siapa yang mau kelompok 2? Siapa yang mau ketik waktu ya? Kelompok 2. Oke, terima kasih. Kita tunggu jawaban kelompok pertama. Oke, silakan kelompok 2.
Silakan maju. Siapa? Oke, Ismail. Dan sambil juga ya kelompok 3 karena beda di kelompok 2 sini, kelompok 3 silakan kelompok 3. Siapa kelompok 3? Farel, silakan Farel. Sudah, Ismail. Oke. Ada yang salah? Ada yang salah kelompok 2? Oh, dari mana? Yang mana yang kurang? Ya, oh gitu. Ada lagi? Diskusikan sama kelompoknya. Oke, kelompok 3. Oke, sudah. Oh, ada yang salah dia, salah barisnya. Oke, ya, sudah. Silakan dicari identifikasi kalimatnya. Seperti Amsyar tadi. Oke, ada yang sudah. Identifikasi dulu. Oke, kalimat. Terakhir pastinya ke kelompok 4. Nanti kita akan mengartikan ya, kita tolong minta satu santri untuk mengartikan ya kita tulis, kita berarti sama-sama ini untuk tolong siapa yang bisa, nanti tolong diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Kalau ada, silakan ya. Dah, kalian aman? Gimana kalau 3 enggak? Oke, silakan kelompok 4 terakhir. Dan siap-siap yang bisa menerjemahkannya. Oke, terima kasih juga Ismail. Kelompok 4. Siap-siap. Kemarin videonya kalian hafalan orang masih ikut sudah masuk sebentar. Yang ini kemarin kalimat ya. Lagi bacaan kunut masjid di Madrid. Baik. Oke. Saya kelompok 4, terima kasih adik. Baik, ini kalau Bapak identifikasi bacaan harokat kalian dan identifikasi kalimatnya, alhamdulillah sudah benar semua ya. Alhamdulillah, kita beri tepuk tangan kepada keempat perwakilan kelompok masing-masing. Nah, yang terakhir adalah kita coba santri untuk menerjemahkan apa yang kita tulis. Adakah siapa? Oke, Sultan, silakan maju ke depan. Tolong didengarkan temannya menerjemahkan. Oke. Dan sunnah-sunnahnya sholat setelah masuk kepada sholat yaitu 2 macam. Pertama tasyahud awal, dan yang kedua kunut pada sholat subuh. Maksudnya pada iktidar rakaat kedua dan bermula kunut secara bahasa yaitu doa, dan secara syarak yaitu zikir. Yang khusus dan bermula bacaan kunut yaitu Allahumma dini fiman hadait wa afina fiman afait ilal akhir. Oke. Berikan tepuk tangan kepada Sultan. Terima kasih Sultan. Ya tadi terjemahannya pun sudah bagus ya. Terima kasih kalian sudah antusias dalam diskusi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan kita belajar seperti ini memudahkan kita untuk paham dan untuk teman-teman yang lain juga termotivasi untuk bisa seperti teman yang maju tadi. Sudah bagus, berani maju kan, mudah-mudahan termotivasi teman-teman yang lain supaya nanti di kesempatan yang berikutnya mungkin ada relawan lain yang maju, misalnya Bawono kah, Fadel kah, Habibi kah, Japan Nabihan kah, Radesta kah, ya lo. Tadi sudah bagus ya. Itu perlu tingkat percaya diri yang tinggi, ya kan? Jadi lumayan. Nanti kalau misalnya nanti kalian disuruh muhadharah, kalian sudah bisa lah mengatasi rasa kurang pede itu. Baik, mungkin sepertinya sampai sini materi kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Terus belajar nahwu shoroh supaya kita bisa memahami agama kita, bisa memahami bahasa Al-Quran, bisa memahami perkataan-perkataan ulama, dan terjebak daripada kebodohan. Bapak akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum.